Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Santo Theobaldus dari Provins diperingati secara khusus oleh Gereja Katolik pada tanggal 30 Juni. Ia lahir pada tahun 1017 di Provins Brie, Prancis. Pada tanggal 30 Juni 1066, ia wafat karena sebab alamiah di Salanigo, Vicenza, Italia di usia sekitar 49 tahun. Ia dikanonisasi oleh Paus Alexander II pada tahun 1073. Santo Theobaldus dari Provins merupakan santo pelindung pembakar arang. Riwayat Santo Theobaldus dari Provins merupakan seorang pertapa. Sebenarnya, ia berasal dari kalangan keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan seorang pangeran Palatine dari Champagne yang bernama Arnoul. Ketika masih muda, Theobaldus gemar membaca kisah hidup para pertapa suci seperti Santo Yohanes Pembaptis, Santo Paulus Pertapa, Santo Antonius Agung, dan Santo Arsenius. Ia juga kerap mampir untuk mengunjungi salah seorang rahib pertapa bernama Burkhard. Pertapa tersebut tinggal di suatu pulau kecil di tengah-tengah sungai Seine. Theobaldus sangat kagum dengan cara hidup mereka untuk meraih kesempurnaan, justru dengan cara menjauhkan diri dari materi duniawi. Hal ini semakin meneguhkannya untuk menjalani hidup bermati raga. Karena kerinduannya yang kuat untuk menjadi seorang pertapa, ia menolak untuk menikah maupun berkarir di bidang militer. Suatu ketika, meletuslah perang saudara antar sesama sepupunya, yaitu Pangeran Blois, Odo II, dengan Raja Konrad II untuk memperebutkan mahkota kerajaan Burgundy. Tentu saja Theobaldus menolak untuk terlibat dalam konflik itu karena bertentangan dengan prinsip hidup pertapa yang ia dambakan. Pada tahun 1054, Theobaldus memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam karena keinginannya untuk hidup sebagai seorang pertapa tidak dikabulkan oleh ayahnya. Ia pergi bersama salah seorang temannya yang bernama Walter, yang juga merupakan seorang bangsawan. Bersama-sama mereka menuju daerah Saksi, distrik Cine, untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa di sana. Mereka juga sempat melanjutkan perjalanan ke Pettingen. Di sana, kedua bangsawan ini bekerja sebagai kuli untuk mengasah kerendahan hatinya. Theobaldus sempat berziarah melalui rute Santo Yakobus, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan nama The Way of Saint James. Lalu mereka kembali ke Keuskupan Trier. Kemudian mereka melanjutkan peziarahan menuju kota Roma. Saat hendak melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Yerusalem, Walter jatuh sakit di pinggiran kota Salanigo, Vicenza. Akhirnya ia wafat setelah beberapa saat menetap di sana. Terlihat raut wajahnya yang bahagia ketika ia mengembuskan nafas terakhirnya. Theobaldus sendiri memutuskan untuk menetap di Salanigo. Namun semakin lama, semakin banyak orang yang mengetahui cara hidupnya yang kudus. Mereka datang hendak untuk berguru pada Theobaldus. Namun hal ini malah membuat Theobaldus merasa terusik. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri agar dapat bermati raga dengan lebih maksimal. Namun orang-orang itu tetap mengikuti Theobaldus kemanapun ia pergi. Suatu ketika, Uskup Vicenza mendengar kabar tentang kekudusan cara hidup Theobaldus dan memutuskan untuk mengunjungi pertapaannya. Uskup tersebut langsung saja menhabiskan Theobaldus untuk menjadi seorang imam. Kepada uskup tersebut, Theobaldus menceritakan tentang latar belakang keluarganya. Selang beberapa waktu kemudian, kedua orang tuanya berkunjung ke pertapaannya.
Gisela, ibu Theobaldus, memutuskan untuk bergabung dengan putranya untuk menjadi seorang pertapa. Sesaat sebelum kematiannya, Theobaldus memutuskan untuk bergabung dengan kongregasi Benediktin Camaldoli. Hal ini membuat para pengikutnya pun juga ikut bergabung menjadi anggotanya. Kongregasi tersebut didirikan oleh Romualdus yang juga diakui oleh Gereja Katolik sebagai orang kudus. Arti nama Theobaldus berasal dari bahasa Jermanik, yaitu Fjord yang berarti orang dan Bald yang berarti berani atau tebal. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Theobaldus dari Provins, seorang bangsawan yang lebih memilih hidup jauh dari harta dunia. Santo Theobaldus dari Provins, doakanlah kami.